Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah pada acara Lidah Jaim. Lihat dunia melalui jendela iman. Melalui program ini kita mau belajar membaca atau memahami berbagai peristiwa dalam dunia kita, berbagai gelagat dari sudut iman kita untuk pahami. Hari ini kita bicara tentang kebencian, kuasa kebencian yang ditanamkan. Kita melihat fenomena kebencian. Kita sering heran ya, mengapa orang demikian membenci, demikian rasis, penuh kebencian begitu rupa, dan terbawa sampai ke sum-sum tulang. Orang bertumbuh dalam semangat kebencian. Biasanya orang itu ditanamkan kasih dalam dirinya dan diarahkan untuk mengasihi sesamanya. Tapi kita saksikan bagaimana orang tua ada yang mendidik anaknya untuk membenci. Begitu rupa. Kebencian itu menghalangi pertumbuhan yang sehat pribadi manusia. Dan kebencian ditanamkan sejak kecil. Dan ini merupakan sesuatu yang di luar kelaziman. Tapi kita bisa lihat hal ini dalam sejarah manusia. Coba kita lihat umpamanya fenomena kebencian dalam sejarah ya. Seorang tokoh bernama Hannibal. Tokoh Hannibal itu hidup tahun antara 200 sampai 300 sebelum Kristus. Dia seorang Fenisia yang tinggal di Kartago. Kartago adalah kota kuno yang letaknya di Afrika Utara yang sekarang bernama Tunisia. Kota Tunis, kira-kira di situ ya. Kota Kartago dibangun oleh bangsa Fenisia yang berasal dari Lebanon. Sekarang, Kartago adalah sebuah imperium laut pada abad keempat sebelum Kristus, ya, menyaingi Republik Roma yang sedang menanjak waktu itu ya. Roma baru saja selesaikan konflik internal antara mereka sendiri untuk kuasai seluruh Italia. Tapi laut dikuasai oleh Kartago. Kini bangsa Roma ingin melirik Sisilia, Sardinia, Korsika yang dikuasai oleh Kartago. Dalam perang yang berlangsung 23 tahun, Kartago akhirnya kalah, baik dalam perang darat maupun perang laut. Dan salah seorang komandan Kartago bernama Hamilkar Barca. Dia punya 3 laki-laki, Hannibal, Hasdrubal, dan Mago. Ketiga anak ini dididik untuk anti Roma, untuk benci Roma. Alasannya kenapa? Dia sebagai jenderal ikut dalam perang, dia sendiri tidak pernah kalah. Tapi Kartago secara keseluruhan untuk kalah dan didikte oleh Roma. Secara keseluruhan Kartago kalah, dan di dalam perjanjian damai Hamilkar Barca merasa bahwa Roma terlalu menghina Kartago. Anak sulungnya bernama Hannibal. Hamilkar kemudian pindah ke Spanyol, sakit hati, dia bawa ketiga anaknya. Hannibal berusia 9 tahun ketika itu. Tapi sebelum pindah dari Kartago, Hannibal dibawa ke sebuah kuil Elisa. Elisa ini adalah ibu pendiri Kartago. Tentu saja dengan persembahan korban di kuil itu, dan Hannibal harus bersumpah untuk selamanya membenci Roma dan harus belikan martabat Kartago. Jadi kebencian membentuk seluruh pribadi dari Hannibal. Di Spanyol, Hannibal dididik dalam segala strategi politik dan perang dan keterampilan tempur. Dan pada waktunya dia jadi penguasa Spanyol, dan Hannibal sengaja hancurkan kota Saguntum milik sekutu Roma. Lalu dari situ dia menyerbu Roma melalui wilayah utara, menyeberangi pegunungan yang disebut pegunungan Alpen, masuk Italia dari sebelah utara, dan dia peranakan Italia selama 17 tahun. Dan tidak ada jenderal hebat Italia, Romawi yang bisa kasih Hannibal. Kecuali bagian pada ketika perang menjelang akhir, ada seorang bernama Scipio yang juga seperti Hannibal dari keluarga militer. Hannibal dalam kebenciannya untuk harus taklukkan Roma, akhirnya dipermalukan oleh Roma, dan dia tak mampu kalahkan Roma akhirnya. Dan pertempuran menentukan terjadi di kota Sama ya. Kita bisa nonton film
the film namanya film tentang permainan pedang, film apa yang sangat terkenal oleh namanya film Gladiator ya. Kita bisa dengar kata zaman pertempuran Kartago lawan Roma ya. Di dalam citra itu katakan Hannibal punya 40.000 tentara, banyak tentara sewaan, dan sipil datang dengan 35.000 tentara mendarat di kota Zama. Dan Hannibal kalah. 17 tahun pertempuran yang hampir semua dia menangkan di Italia, akhirnya Hannibal dikalahkan dan dia lari ke kerajaan Bithynia yang sekarang dari Turki. Roma tetap kejar dia, tapi sebelum tertangkap, dia buka cincinnya dan dia minum racun yang tersimpan dalam cincin itu. Dia tewas oleh racun kebencian pada usia 65 tahun. Roma yang dia benci tidak hancur, yang hancur adalah Hannibal. Pada Hannibal, kebencian ditanamkan secara sengaja oleh ayahnya yang penuh kekecewaan terhadap Kartago. Kebencian itu menyebar menjadi seperti virus dan yang menggerakkan orang untuk berbuat kejahatan. Dan salah seorang yang kemudian terkena kebencian oleh Hannibal itu adalah bernama Cato. Ya. Cato itu dalam setiap pidatonya di setiap Roma selalu akhir pidatonya dengan kalimat Kartago delenda est. Kartago harus dihancurkan, dimusnahkan. Maka muncul lagi perang Punis namanya yang ketiga. Dan Kartago dihancurkan tahun 146 sebelum Kristus. Dan benci yang begitu dahsyat, Kartago supaya jangan bangkit lagi dihancur ratakan, dan supaya jangan menjadi kota disirami garam begitu rupa supaya benda yang tumbuh di situ. Jadi kita lihat ya, bahwa kebencian itu menghancurkan dan pun dendam sampai ke akar-akarnya itu kebencian. Kebencian yang disebut tuntas. Pertanyaan saudara, dari mana kebencian datangnya? Seperti kisah dari Hamilkar Barca, kita juga saksikan sebuah kebencian yang berasal dari kekecewaan. Ini saya coba memahami buku yang ditulis oleh Erich Fromm ya, judulnya The Anatomy of Human Destructiveness. Dalam buku ini Erich Fromm menyampaikan analisis tentang tokoh bernama Hitler. Hitler dikatakan kecewa dengan Jerman yang kalah perang dalam Perang Dunia Pertama dan harus menandatangani perjanjian damai yang didiktekan oleh sekutu. Dan dipandang oleh Hitler sebagai penghinaan yang luar biasa terhadap Jerman. Apalagi menurut Hitler, dalam buku yang tulisnya berjudul Mein Kampf, Perjuanganku, Jerman itu kalah karena dikhianati oleh pemberontakan. Pemberontakan komunis yang dipimpin oleh seorang bernama Rosa Luxemburg, seorang perempuan berdarah Yahudi. Nah ini, maka Hitler benci Yahudi dan benci komunis. Begitu rupa. Dalam bukunya itu, dan ketika dia berkuasa, maka jutaan orang Yahudi tewas. Dia bikin, bukan cuma orang Yahudi, juga puluhan juta orang lain dalam Perang Dunia Kedua. Jerman diluluh lantakan oleh serbuan sekutu. Dan Hitler di kota Berlin, pada ruang bawah tanah, dia tempat dia bersembunyi, ya pada bunkernya, dia kumpul semua yang dia kasih, teman-temannya, Goebbels, menteri yang dia selalu menyebarkan kebohongan, bersama istri dan anak-anaknya, juga kekasihnya Hitler sendiri, Eva Braun, dan juga anjingnya. Semua harus mati bersama Hitler. Ya. Jadi ketika Hitler tidak bisa memusnahkan Jerman dan orang lain, dia musnahkan dirinya sendiri. Dan dikatakan dalam buku itu bahwa kebencian itu membawa daya musnah bagi siapapun, termasuk si pembenci. Dan kata lain, si pembenci itu akhirnya benci dirinya sendiri. Dan ini sebuah sakit jiwa, nekrofil. Pertanyaan adalah, tadi dari mana asal usul kebenciannya? Karena bagaimana kita hadapi kebencian? Ya. Kita tidak bisa membiarkan kebencian menguasai kita, apalagi ujaran kebencian. Orang yang penuh kebencian itu orang yang tidak punya akal sehat dan tidak punya cinta akan kehidupan. Mereka mencoba mempengaruhi orang dengan ujaran kebencian. Mereka adalah demagog.
yang mungkin punya otak tapi hatinya telah mengeras. Itu kata Erich Fromm pada bagian buku akhir dari bukunya, The Anatomy of Human Destructiveness. Erich Fromm mengatakan kita harus kenal orang-orang demikian di sekitar kita. Dan sebagai orang yang percaya Kristus, kita tidak bersikap naif berhadapan dengan pengujar kebencian. Kendati kita seperti sebagai domba, kata Yesus, di tengah-tengah serigala, Yesus tunjukkan kita perlu bersikap lembut seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Lembut artinya tidak ikut terkontaminasi dengan racun-racun kebencian. Tapi cerdik, yaitu memberi pelajaran yang pantas bagi si pembenci. Si pembenci harus mendapat ganjaran hukum bila kebencian dikobarkan dan menggerakkan orang-orang membuat kejahatan. Membiarkan kebencian berkobar dan menjalar berarti membiarkan muncul penghancuran yang pada gilirannya kehancuran peradaban manusia. Di satu pihak penyebar kebencian harus mendapatkan ganjaran. Di lain pihak, dia tidak mau terlibat dengan kebencian. Kebencian menghancurkan kodrat kemanusiaan kita. Kita menjadi mesin pembunuh. Saudara, kita tidak pernah boleh membiarkan diri kita jatuh dalam kekecewaan. Itu. Kita belajar terima kenyataan hidup kita. Berdamai dengan kenyataan kita supaya jangan kecewa. Amilcar Barca, Hitler adalah orang-orang yang tidak mampu terima kekalahan. Kekecewaan itu membangun kebencian dan harus membalas. Jika kita mampu menerima kenyataan hidup kita apa adanya, kita tidak persalahkan siapapun. Ini yang salah, itu yang salah. Tidak. Kita hanya periksa batin kita. Kita periksa kekurangan kita. Kita periksa apa saja yang mungkin bisa kita buat. Ya, kita periksa apa yang bisa kita buat. Itu kita periksa. Lalu, sikap apa yang dibutuhkan? Ya. Kita perlu punya sikap rohani. Apa itu? Pertama, kita bisa bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih hidup. Itu syukur dulu. Yang kedua, apapun kekurangan kita, kita harus tahu Tuhan ampuni kita. Orang yang membenci adalah orang yang kecewa dan merasa tidak bisa diampuni. Dan karena kita perlu minta ampun dan bertobat. Itu ada gereja namanya sakramen tobat. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan mengasihi. Dan karenanya kita pun mengasihi sesama kita. Dengan sikap rohani seperti ini, kita tidak mau dikuasai oleh kekecewaan. Karenanya tidak akan mau direstui oleh kebencian. Lalu terakhir, apa tindakan praktis yang harus kita lakukan? Ini, ujian kebencian adalah ujian yang merusak akal sehat. Ujian kebencian itu bukan dilawan dengan ucapan kebencian. Ini tidak bisa. Kita orang benci kita, ucapan kebencian disebarkan juga masih ucapan kebencian, tidak bisa. Karena itu hancurkan akal sehat. Dari sudut pandang Kristiani, maka kita suci adalah kata-kata yang menolak kebencian berkuasa. Dan kata-kata dalam Kristus itu sabda. Dan bagi kita Tuhan Yesus adalah sang sabda. Dia sang logos. Dan logos itu berarti sabda, kata-kata, dan juga berarti akal sehat dalam bahasa Yunani, ya. Maka kebencian, ujian kebencian kita lawan dengan renungkan firman Tuhan, renungkan logos. Kita lawan kebencian dengan kita mengasihi bahkan orang yang membenci kita. Itulah cara kita hancurkan kebencian. Saudara, kalian demikian. Bahwa kita mampu lawan ujian kebencian, kebencian dengan akal sehat yang bersandar pada sang logos yang kita renungkan dari kitab suci. Amin.